Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Susilawati NIM 1909110604. Di sini saya menjawab pertanyaan ujian akhir semester mata kuliah Hukum Aparatur Sipil Negara. Pertama, bagaimanakah laporan terkait adanya dugaan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh pejabat ASN yang diperiksa tanpa melalui proses pidana? Berikan contohnya. Laporan terhadap adanya dugaan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh pejabat pemerintahan tidak seharusnya diperiksa melalui proses pidana karena sesuai dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, selama penyalahgunaan wewenang tersebut tidak mengandung unsur tindak pidana, maka hal tersebut merupakan ranah administrasi yang penyelesaiannya dilakukan oleh atasan pejabat yang bersangkutan, dan sanksi terhadap pejabat yang telah terbukti melakukan penyalahgunaan wewenang berupa pencabutan kewenangan, sanksi, teguran atau pemberhentian dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 sebagaimana diatur dalam pasal 87 definisi keputusan tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai pertama, penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual. Kedua, keputusan badan atau pejabat tata usaha negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya. Kemudian berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB, bersifat final dalam arti lebih luas. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum dan keputusan yang berlaku bagi warga masyarakat. Adapun contoh kasusnya di sini saya mengambil putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 7 Pidana Pra-peradilan 2020 Pengadilan Negeri Medan. Para pemohon ditetapkan sebagai tersangka yang diduga melakukan tindak pidana korupsi berdasarkan Pasal 2 Ayat 1, Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Junto Pasal 55 dan Pasal 64 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Para pemohon yang bekerja di pemerintahan Kabupaten Labusal mengajukan permohonan agar penetapannya sebagai tersangka tidak beralasan menurut hukum karena penerimaan dana bagi hasil pemungutan pajak bumi dan bangunan milik payung hukum. Bahwa berdasarkan keterangan ahli menyatakan proses kejadian perkara ini merupakan ranah hukum administrasi sehingga hukum pidana adalah jalan terakhir yang harus ditempuh. Selain itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa pemohon dapat mengajukan pengujian ke Pengadilan Tata Usaha Negara yang nantinya dapat dijadikan sebagai bahan untuk menilai sah tidaknya perbuatan para pemohon, mengingat dasar hukum yang dipakai oleh para pemohon telah dicabut. Namun, persidangan di Peradilan Tata Usaha Negara untuk menentukan ada atau tidaknya unsur penyalahgunaan wewenang berdasarkan Pasal 21 Undang-Undang 30 2014 tetap bisa diajukan meskipun para pemohon diproses hukum pidana. Setelah termohon yang diwakili oleh pihak kepolisian menemukan bukti permulaan yang cukup dan perolehannya sesuai prosedur, keberatan pemohon yang menyebutkan telah mengembalikan semua dana bagi hasil tersebut tidak dapat dijadikan sebagai alasan pembenaran. Alasan administratif yang dikemukakan pemohon harus diuji kebenarannya, apakah ada tidaknya perbuatan penyalahgunaan kewenangan, dan hal tersebut juga tidak dapat dijadikan alasan untuk mengajukan pra-peradilan, melainkan hanya dapat diajukan pada saat pembuktian pokok perkara. Sehingga untuk itu para pemohon bisa mengajukan pengujiannya ke Peradilan Tata Usaha Negara.
Majelis Hakim pada amar putusannya menolak permohonan pra-peradilan para pemohon untuk seluruhnya dan membebankan biaya perkara sebesar 5.000 pada masing-masing pemohon. Dari putusan yang dijelaskan tersebut, meskipun Majelis Hakim menolak permohonan pra-peradilan oleh para pemohon, dalam pertimbangan hukumnya, Majelis membenarkan bahwa para pemohon dapat mengajukan pengujian ke Peradilan Tata Usaha Negara untuk menilai apakah perbuatan para pemohon termasuk penyalahgunaan wewenang dalam kaitan dengan kasus pidana korupsi yang dijalani oleh pemohon. Majelis juga mengakui bahwa hasil putusan Pengadilan Tata Usaha Negara nantinya dapat dijadikan dasar ketika pembuktian pokok perkara di pengadilan untuk membuktikan bahwa perbuatan pemohon bukan merupakan korupsi. Soal selanjutnya, bagaimana sistem penunjukan anggota dari KSN dan berapa lama masa berlaku dari anggota KASN tersebut serta apa wewenang KASN dalam proses pengisian jabatan pimpinan tinggi. Nah, untuk melaksanakan seleksi anggota Komisi Aparatur Sipil Negara sebagaimana diatur dalam pasal 1 dibentuk tim seleksi calon anggota KASN. Tim seleksi ini mempunyai wewenang tugas membantu Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi menyeleksi calon anggota KASN. Ketiga, apa saja kendala di lapangan terkait penilaian kinerja PNS dan apa saja mitos yang ada di balik kendala-kendala tersebut dan bagaimana cara untuk mengatasi kendala dan mitos tersebut. Nah, ada beberapa kendala dan mitos dalam penilaian kinerja PNS, mulai dari permasalahan ketidaksiapan manajer atau pimpinan, di mana para manajer atau pejabat struktural PNS secara umum tidak cakap dalam melakukan manajemen kinerja bagi para stafnya, di mana sejak era DP3 sampai SKP versi PP 46 yang saat ini masih berlaku, sedikit di antara para pemimpin struktural yang sungguh-sungguh memahami aturan penilaian kinerja. Yang terjadi adalah beberapa mitos seperti nilai yang terlalu tinggi sebab nanti susah naik lagi. Bandingkan dengan nilai tahun lalu, gradiennya mesti terus naik. Nilai harus baik, kalau tidak nanti tidak bisa naik pangkat dan seterusnya gitu. Nah, tidak jarang para pemimpin meminta anak buahnya untuk memberikan konsep nilai, lalu mereka hanya mengoreksi di sana sini dan memberikan approval atau tanda tangan penilaian. Permasalahan kedua adalah lemahnya sistem manajemen kinerja. Sudah banyak instansi pemerintah menjalankan manajemen kinerja berbasis ITE. Tapi sistem ITE ini bukan jaminan mutlak keberhasilan penilaian kerja. Ini adalah mitos lain dalam manajemen kinerja. Tetap yang mesti menjalankan manajemen kinerja adalah pengelola kinerja, penilai kinerja, dan tim penilai kinerja. Pada fase awal mesti ada sistem yang memaksa penilai kinerja melakukan penilaian rutin bulanan. Misalnya, kendala ketiga adalah kesalahan persepsi tentang penilaian kinerja atau adanya mitos tentang penilaian kinerja. Beberapa sudah penulis sampaikan mitos dari kelemahan kompetensi manajeral dalam pengembangan diri dan mengembangkan anak buah, serta persepsi yang salah tentang cara memberikan penilaian kepada anak buah. Kalau sudah ada sistem ITE, berarti sudah ada manajemen kinerja yang sukses. Nah, adapun yang keempat yaitu bagaimana menurut saudara atau saudari terkait pejabat yang duduk di jabatan penting atau tingkat tinggi mengangkat keluarganya untuk duduk dalam jabatan PNS. Apakah praktik ini sudah sesuai dengan konsep good governance? Jika tidak sesuai, bagaimana cara mengatasinya? Menurut saya tidak sesuai dengan governance, karena governance ini adalah mekanisme pengelolaan sumber daya ekonomi dan sosial yang melibatkan pengaruh sektor negara dan sektor non-pemerintah dalam suatu kegiatan kolektif. Dengan adanya hal tersebut tidak menutup kemungkinan akan terjadi korupsi berkeluarga. Kelima, apa saja indikator disiplin kerja dan bagaimana penjatuhan hukuman disiplin aparatur sipil negara. Nah, indikator disiplin yang pertama adalah ketetapan waktu, kedua ketaatan terhadap peraturan perusahaan, ketiga tanggung jawab dalam mengerjakan tugas. Pertama, pemanggilan PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin melalui media elektronik oleh
atasan langsung paling lambat 7 hari kerja sebelum tanggal pemeriksaan secara virtual. Namun jika PNS tersebut tidak hadir pada tanggal pemeriksaan yang ditentukan dalam pemanggilan kedua, mekanisme pemeriksaan pada prinsipnya dilakukan secara tatap muka dan memperhatikan melakukan physical distancing atau protokol kesehatan yang ditentukan pemerintah. Ketiga, penjatuhan hukuman disiplin ditetapkan dengan keputusan pejabat yang berwenang menghukum. Mungkin itu saja dari saya. Cukup. Terima kasih. Sebelumnya saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.